Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5392. Mingbao teratas. Anak laki-laki itu ingin mati. Hantu gigi raksasa itu berteriak dengan marah. Meskipun kekuatan anak di depannya tidak lemah, tetapi di depan dirinya sendiri dan penguasa penjara hitam, anak ini sangat berani membencinya. Mungkinkah anak ini berpikir bahwa dia tidak terkalahkan, dan dia tidak bisa melawan dirinya sendiri dan penguasa penjara hitam? Memikirkan hal ini, hantu gigi raksasa itu meledak menjadi amarah. Dan dia tidak ragu sama sekali, gigi hantu hitam pekat yang besar itu menimbulkan badai hitam pekat yang menyelimuti Qin Chen sepenuhnya. Pada saat yang sama, domain ketertiban hantu gigi raksasa juga telah meresap, dan aura seram yang menakutkan langsung menyelimuti Qin Chen, memenjarakannya di dunia ini. Meski hantu gigi raksasa itu terlihat sangat sembrono, bagaimana bisa ada orang idiot yang bisa bertahan di tanah terlantar sampai sekarang? Begitu bergerak itu tanpa ampun, mencoba memenjarakan Qin Chen sejak awal tanpa memberinya kesempatan sedikit pun untuk melawan. Dunia yang awalnya dipenuhi dengan gurun hitam pekat langsung diselimuti oleh aura hantu yang sangat besar. Dan aura hantu yang kejam meremas ke arah Qin Chen seperti merkuri yang mengalir ke tanah. Ledakan. Terlebih lagi, medan ini juga berisi serangkaian niat membunuh yang berdebar-debar dan aneh, dengan serangkaian perasaan yang memusingkan, membentuk paksaan spiritual yang unik. Pemaksaan jiwa ini sangat aneh, terus-menerus mencoba masuk ke dalam pikiran Qin Chen, mengganggu jiwanya, dan memengaruhi kendalinya atas tubuh fisiknya. Serangan jiwa. Mata Qin Chen menyipit. Tidak heran hantu gigi raksasa ini begitu sombong. Dia benar-benar memiliki dua trik. Ini memiliki dampak roh di bidang ketertiban. Jika itu adalah master area terbatas biasa, itu mungkin langsung membuat gegar otak berhasil diserang olehnya. Dapat dikatakan bahwa dengan dampak roh dan jiwa yang dikombinasikan dengan medan keteraturan, kekuatan hantu gigi raksasa ini mungkin hampir sama dengan kekuatan makam penguasa kematian. Sayang sekali hantu gigi raksasa itu bertemu lawan dengan Qin Chen. Dia hanya melirik hantu gigi raksasa itu dengan ringan, dan domain pesanan yang berisi niat membunuh spasial yang mencengangkan terbentang dalam sekejap. Tiba-tiba ada sedikit suara retakan di kehampaan, dan wajah hantu gigi raksasa itu berubah drastis. Dia benar-benar merasa bahwa domainnya sedang retak di bawah domain Qin Chen. Serangan domain. Hantu gigi raksasa itu merasakan napas domain Qin Chen yang bahkan lebih kuat darinya, dan ekspresinya berubah secara drastis. Gigi raksasa hitam di tangannya bukan lagi tekanan hitam merkuri yang mengalir ke tanah, tetapi berubah menjadi sebuah energi kematian destruktif hitam yang menggulung dari langit. Hendak menelan Qin Chen dalam sekejap. Labirin luar angkasa. Qin Chen mencibir, dan langsung merangsang kekuatan ruang. Dengan keras medan energi hantu yang retak yang telah diperas oleh medan ruang angkasa Qin Chen langsung hancur dan retak dan dipotong-potong. Ada banyak ruang berbeda pada saat yang sama. Pedang berkarat misterius tiba-tiba muncul di tangan Qin Chen, dan cahaya pedang hitam lega menyapu semua momentum pembunuhan di ruang sekitarnya, membelah energi hitam kematiannya yang merusak. Ledakan. Energi pedang dari pedang berkarat misterius itu bertabrakan dengan taring hitam raksasa, dengan mudah merobek cahaya hitam yang menyerupai putaran langit. Alam sempurna, apakah kamu sudah menembus puncak transendensi 3? Hantu gigi raksasa mengucapkan dengan marah. Ketika kekuatan pembunuh yang ganas menahannya, hantu gigi raksasa akhirnya menyadari bahwa dia adalah Qin Chen tidak bisa melihat cukup di depannya domain lawan dapat dengan mudah merobek domainnya. Bagaimana dia bisa melawan ini? Pantas saja Qin Chen tidak menganggapnya serius sama sekali dengan kekuatan Qin Chen. Bagaimana dia bisa menganggapnya serius? Puff.
Di bawah penambahan domain luar angkasa Qin-Chen, energi pedang dari pedang berkarat misterius dengan mudah menembus gigi hitam raksasa hantu gigi raksasa. Membawa awan kabut darah pada hantu gigi raksasa, dan satu lengan hantu gigi raksasa langsung terbang menjauh dari tubuhnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel Dongeng Donghua, silahkan bantu subscribe channel ini, dan ikuti terus alur ceritanya. Dalam cahaya pedang hitam, dia langsung dicekik menjadi kabut darah. Domain spasial. Pada saat ini, penguasa penjara hitam yang masih menonton dengan hati-hati sebelum saat ini terkejut. Dia awalnya ingin mengamati kekuatan Qin-Chen melalui hantu gigi raksasa. Tetapi dia tidak menyangka bahwa hantu gigi raksasa hanya satu serangan dia terluka parah oleh Qin-Chen ketika dia bertemu dengannya. Pantas saja anak yang mengaku sebagai penguasa dunia bawah ini mampu membunuh penguasa makam dewa. Sebelumnya, dia selalu mengira itu adalah leluhur dari Myriad Bone Netherworld, tetapi anak ini hanya menjara formasi. Sekarang penguasa penjara neraka langsung mengerti bahwa kekuatan Qin-Chen benar-benar sebanding dengan mereka. Anda seharusnya tidak lemah sama sekali. Orang ini pasti memiliki kemampuan untuk dengan mudah membunuh master dari zona terlarang tahap akhir detasemen 3. Saat dia memahaminya di dalam hatinya, penguasa penjara hitam mengangkat tangannya, dan harta api penyucian kuno muncul di langit dan bumi dalam sekejap, dan diledakkan olehnya dalam sekejap. Saat meledakkan harta api penyucian, kehampaan di belakang penguasa penjara hitam langsung menjadi sangat gelap, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam api penyucian gelap yang tak berujung. Dewa di dunia gelap. Dengan keras Purgatory Supreme Treasure dari penguasa penjara hitam meledak ke ruang Qin-Chen dalam sekejap, membentuk gunung hitam seperti rune hitam kuno yang berputar. Memblokir serangan Qin-Chen dengan ganas sebelum Jiang Nguang. Boom, boom, boom. Cahaya pedang hitam Qin-Chen membawa kekuatan membunuh ruang untuk memukul harta hitam api penyucian, dan terdengar raungan terus-menerus. Pada saat berikutnya, rune hitam yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan oleh cahaya pedang hitam Qin-Chen, dan serangan cahaya pedang berakhir di sana. Mereka diblokir oleh harta api penyucian terakhir, tidak dapat terus mengejar dan membunuh hantu gigi raksasa. Puncak Mingbao. Qin-Chen merasakan harta karun api penyucian yang ditampilkan oleh penguasa neraka, dan mengerutkan kening. Harta karun api penyucian yang ditampilkan oleh penguasa neraka sebenarnya sama dengan sabit kematian. Itu juga merupakan harta tingkat atas, dan itu juga merupakan puncak berbentuk istana Mingbao. Dengan ledakan, pertempuran antara Qin-Chen dan hantu bergigi raksasa hanya sesaat. Setelah penguasa penjara hitam campur tangan, dampak yang kuat melanda. Pada saat ini, gurun hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekitar semua orang tersapu, membentuk badai ganas. Memanfaatkan kesempatan ini, Giant Tooth Ghost mundur dengan tergesa-gesa, menghentikan luka di lengannya dengan wajah pucat, dan menatap Qin-Chen dengan ngeri. Dia dapat yakin bahwa jika penguasa penjara hitam tidak memblokirnya lebih awal, dia akan dibunuh oleh Qin-Chen di depannya pada saat itu. Kapan pria yang begitu menakutkan muncul di tempat terlantar ini? Rune hitam yang tak terhitung jumlahnya pada harta api penyucian yang dikorbankan oleh penguasa neraka telah menghilang saat ini, dan bahkan tubuh harta api penyucian telah meredup. Seorang pria yang dapat dengan mudah membunuh seorang pria muda dan kuat yang terlepas pada tahap akhir dari tingkat ketiga. Dan yang disebut penguasa dunia bawah oleh Wang Wu Mingzuming di bawah komando Kaisar Nether. Di mana ini suci? Tidak heran Yang Mulia begitu sombong. Ternyata Anda telah melampaui 3 puncak, dan ada juga harta tingkat atas. Begitu penguasa penjara hitam bergerak, Qin-Chen merasakan kultivasi pihak lain, nafas semacam itu sangat berbintik-bintik dan kuat.
Meskipun tidak sedalam Wangu Mingzu, itu pasti telah mencapai kondisi detasemen 3 puncak. Namun, dengan tingkat kekuatan ini, apakah Anda masih ingin menargetkan penguasa dunia bawah? Bukankah itu terlalu kecil untuk penguasa dunia bawah? Qin Chen mencibir, dengan pengorbanan pedang berkarat misterius di depan dia, ekspresinya bangga. Dan dia sama sekali tidak takut pada penguasa neraka dan Tuan Hantu Gigi Raksasa adalah dua pria kuat. Penguasa penjara hitam bahkan lebih terkejut, dan mau tidak mau menangkupkan tinjunya dengan hati-hati ke Qin Chen untuk pertama kalinya dan berkata, "Kamu pantas menjadi orang kuat yang membunuh penguasa makam maut, temanku dengan penglihatan yang baik dan sarana yang baik." Bab 5393. Beli biaya hidup. Kenapa kalian berdua tidak melakukannya lagi? Qin Chen mencibir, pedang berkarat misterius di depannya terus beredar. Memancarkan semburan aura yang membuat penguasa neraka dan hantu bergigi raksasa berdebar, dan berkata dengan dingin, "Bertarung saja, jangan bicara omong kosong." Ketiganya berada di luar puncak. Kamu bisa sombong di depan master zona terlarang lainnya, tapi di depan Tuan Ming ini, itu masih jauh. Mendengar Qin Chen mengatakan ini, dia pikir Qin Chen menyombongkan diri. Tetapi setelah konfrontasi dengan Qin Chen barusan, dia dengan jelas memahami bahwa Qin Chen di depannya memang memiliki kepercayaan diri. Seperti itu. Hanya kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya tidak lagi kalah dengan dia, pembangkit tenaga listrik puncak 3 kali lipat. Qin Chen memandang hantu gigi raksasa itu, mengambil beberapa langkah ke depan, dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu tidak ingin berurusan dengan penguasa dunia bawah? Mengapa kamu tidak melakukannya dengan cepat? Bunuh kamu lebih awal, sehingga Lord of the Underworld akan punya waktu untuk menjelajah di sini." Sambil berbicara, bidang luar angkasa Qin Chen meluas. Dan bidang luar angkasa membawa aura pembunuh yang berdebar-debar, dan langsung meledak di depan hantu gigi raksasa, dengan keras. Hantu gigi raksasa menggandakan domain ruang angkasa Qin Chen terbang keluar secara langsung. Wajahnya pucat, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah hantu. Jika bukan karena penguasa penjara hitam untuk menyapu pertempuran, dampak Qin Chen di bidang ini saja akan sangat melukai hantu gigi raksasa itu. Hantu gigi raksasa memandang penguasa neraka dengan ngeri, dan penguasa neraka menggelengkan kepalanya sedikit ke arahnya. Melihat ini, hati Raja Hantu Gigi Raksasa tenggelam, dan dia buru-buru memberi hormat kepada Qin Chen dengan ketakutan. "Saya tidak punya mata, saya menyinggung Senior Mingzu, dan saya bersedia memberi kompensasi kepada Senior Mingzu atas kerugiannya, dan saya berharap Senior Mingzu memiliki banyak orang dewasa. Jadi biarkan aku menyelamatkanmu." Pada saat ini, Raja Hantu Gigi Raksasa tidak tahu bahwa penguasa neraka sudah tega mundur. Hantu gigi raksasa tahu betul bahwa tanpa bantuan penguasa penjara hitam, dia dan Qin Chen hanya akan mati jika mereka terus bertarung. Mungkin penguasa penjara hitam masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan bantuan prajurit puncak, tapi dia harus mati tidak diragukan lagi. Melihat hantu gigi raksasa itu telah membuka mulutnya, penguasa penjara hitam juga mengambil langkah maju, mengepalkan tinjunya ke arah Qin Chen dan berkata, "Kakak Ming, kamu dan aku tidak saling kenal jika kita tidak saling mengenal. Tolong, Saudara Ming, tunjukkan belas kasihan, Saudara Juya dan aku bersedia memberi kompensasi Saudara Mingzu atas kehilangannya." Qin Chen mencibir, sebelum anak ini mengambil inisiatif untuk menyerang Ben Ming tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi sekarang dia tidak bisa mengalahkannya, saya ingin Tuan Ming melepaskannya. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik? Selain itu, hal baik apa yang Anda miliki yang dapat membuat hati Tuan dunia bawah? Atau
Apakah Anda bersedia menyerahkan harta penyucian Anda untuk memberi kompensasi kepada penguasa dunia bawah? Mendengar ini, wajah penjara penguasa neraka tiba-tiba berubah. Harta api penyucian ini adalah harta intinya, dan juga kartu lubang terkuatnya. Jika dia menyerahkan harta api penyucian ini, maka dia benar-benar tidak memiliki ruang untuk melawan di depan Qin Chen. Tuan ini memiliki beberapa barang yang dibawa dari dunia bawah, dan banyak di antaranya adalah barang bagus. Anda bisa melihatnya. Setelah kata-kata itu jatuh, penguasa penjara hitam mengangkat tangannya, dan batu hantu yang disimpan adalah langsung dirilis menjentikkan ke arah Qin Chen. Qin Chen dengan cepat memegangnya di tangannya. Pembuluh darah bawah. Ada juga beberapa materi tingkat atas di kelas detasemen. Hei, ada beberapa keterampilan dunia bawah tingkat atas. Hati Qin Chen bergerak. Harus dikatakan bahwa penguasa neraka ini sangat menentukan, dan hal-hal yang dia berikan semuanya adalah hal-hal yang baik. Jika mereka dibawa ke dunia luar, mereka pasti akan membuat beberapa orang kuat di dunia bawah menjadi gila. Memang ada banyak hal. Qin Chen menyingkirkan batu penyimpanan, dan niat membunuh secara bertahap menghilang, tetapi nadanya sarkasme. Tuanku, hantu gigi raksasa itu memandang tuan penjara hitam dengan sedikit malu. Dia tidak menyangka bahwa tuan penjara hitam akan benar-benar memberikan begitu banyak hal baik agar tidak melawan Qin Chen. Tuan-tuan sombong, kapan Anda melakukan hal seperti itu? Qin Chen menatap hantu gigi raksasa itu dengan dingin dan berkata, Tuan penjara hitam telah membayar nyawanya, bagaimana dengan nyawamu? Mengapa kamu tidak melihatnya? Qin Chen membuat ancaman. Telanjang, tetapi tuannya penjara hitam dan hantu gigi raksasa Jun tidak ada hubungannya. Tinggalkan harta hantumu dan beberapa barang yang diperlukan, dan berikan dia barang-barang lain termasuk batu hantu penyimpanan. Penguasa penjara hitam mendengus dingin pada hantu gigi raksasa itu. Wajah hantu gigi raksasa itu suram, tetapi dia tidak berani berbicara, dan langsung melemparkan batu penyimpanannya ke Qin Chen. Qin Chen melirik dan menemukan bahwa ada banyak hal pada hantu gigi raksasa, tidak hanya berbagai bahan dan latihan, tetapi juga beberapa slip dan peta batu giok. Dan beberapa bahan dari saat hantu gigi raksasa itu berjalan di dunia bawah. Qin Chen tiba-tiba sangat gembira. Sudah terlalu lama sejak Wang Wumingzu meninggalkan dunia bawah. Banyak kekuatan dan kondisi di dunia bawah tidak dipahami dengan baik. Meskipun hantu gigi raksasa telah dipenjara di area terlarang laut mati ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak bahan telah tersedia sejak lama, tetapi bagaimana mengatakannya? Mereka semua lebih lambat dari Wang Wumingzu. Hal-hal ini tidak berguna bagi orang lain, tetapi sangat penting bagi Qin Chen ketika dia kembali ke dunia bawah. Selain itu, yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah bahwa sebenarnya ada benda asli yang ditinggalkan oleh Raja Hantu Gigi Raksasa setelah memburu beberapa orang kuat dari dunia bawah. Benda-benda asli ini mengandung dao dunia bawah yang mereka miliki, yang memiliki efek tambahan yang sangat besar pada penanaman 3000 dao oleh Qin Chen. Selain itu, ada beberapa harta unik dunia bawah di dalamnya, yang tidak berguna bagi penguasa area terlarang seperti Juya Guijun, tetapi sangat membantu Qin Chen, Sisi. Dan banyak makhluk dunia bawah di dunia yang kacau. Aku mengambil barang-barangnya, jadi, kupikir ada beberapa barang bagus, tapi semuanya sampah. Qin Chen menyingkirkan batu penyimpanan dan berkata dengan santai. Wajah hantu gigi raksasa itu tiba-tiba meledak menjadi amarah. Namun, dia juga tahu bahwa harta karun di batu hantu penyimpanannya pasti lebih rendah dari pemilik makam Dewa Kematian. Kakak Mingzu, tidak apa-apa.
Pada saat ini, penguasa penjara neraka merasa bahwa niat membunuh pada tubuh Qin Chen telah banyak memudar, dan dia tidak bisa menahan nafas lega. Dan berkata dengan dingin, "Itu tidak cukup, aku masih menginginkan sesuatu darimu." Penguasa neraka berkata dengan marah setelah mendengar kata-kata Qin Chen, "Kakak Ming, aku sudah memberikan segalanya untukmu, dan kamu masih ingin apa yang kamu inginkan. Bukankah itu terlalu serakah?" Boom! Penguasa penjara hitam langsung mengorbankan harta api penyucian, penuh aura pembunuh, dan berkata dengan marah. Pada saat ini, dia sangat menyesalinya. Jika dia tahu bahwa anak ini sangat sulit, dia tidak akan pernah setuju dengan hantu gigi raksasa untuk melakukannya. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan mengatakan cara untuk mengambilnya. Mengeluarkan harta sebelumnya. Sekarang harta telah dikirim, tetapi anak itu masih tidak menyerah. Bagaimana ini bisa membuat penguasa neraka tidak marah? Saya hanya khawatir tentang apa yang mungkin terjadi di daerah terlarang yang aneh di Laut Mati ini, dan begitu saya melakukannya, hantu gigi raksasa itu pasti akan mati. Tetapi dia sendiri tidak takut. Apakah dia benar-benar mengira dia takut padanya? Tuanku hanya ingin jejak napas Dao asli di dalam dirimu, mengapa membuat keributan seperti itu, kata Qin Chen dingin. Nafas jalan asli. Keduanya tercengang, untuk apa kamu menginginkan benda ini? Bagi penguasa neraka dan Raja Hantu Gigi Raksasa, jejak aura asli pada mereka bukanlah apa-apa. Saya hanya ingin tahu tentang Dao asli Anda, mengapa? Apakah Anda bahkan tidak ingin menunjukkan ini? Atau apakah Anda takut saya akan mempelajari Dao asli Anda? Qin Chen mencibir. Terpelajar. Tuan penjara hitam dan hantu gigi raksasa mencibir di dalam hati mereka. Jika cara seorang guru terlarang begitu mudah dipelajari, maka dunia bawah penuh dengan tuan terlarang. Ini dia. Keduanya mendengus dingin, dan langsung menampilkan Dao of Origin, yang berubah menjadi cahaya hitam, dan langsung menyapu tangan Qin Chen. Qin Chen mengambil dua asal dan langsung menyimpannya, tetapi hatinya sedikit terkejut. Dengan cara ini, dia mungkin bisa menyelesaikan 3000 caranya lagi. Demi ketulusanmu, izinkan aku memberitahumu satu hal lagi. Qin Chen melirik penguasa neraka, dan tiba-tiba berkata sambil mencibir. Ada apa? Tuan penjara neraka menatap Qin Chen dengan waspada. Di permukaan tanah terbengkalai, Anda dan Patriark Yanhun memiliki basis kultivasi tertinggi, dan Jia Luo Mingzu hanyalah maskot, tetapi di mata Tuan Ming ini, Jia Luo Mingzu bersembunyi sangat dalam, dan miliknya kekuatannya kuat. Saya khawatir dia lebih kuat dari Anda, tetapi tidak lebih lemah. Orang ini sengaja merencanakan untuk menyembunyikan kultivasinya. Jika Anda bertemu dengannya nanti, Anda harus berhati-hati. Jika tidak, saya khawatir Anda akan langsung menjadi jiwa pedang orang ini. Qin Chen melirik mereka berdua. Orang-orang berkata dengan ringan. Hanya dia. Penguasa neraka mendengus dingin, ayo pergi. Setelah kata-kata itu jatuh, dia mendesak Purgatory Supreme Tracer, berbalik dengan hantu gigi raksasa, dan hendak pergi dari sini. Baru setelah mereka pergi jauh dan menemukan bahwa Qin Chen tidak menyusul, mereka tidak bisa menahan nafas lega. Bab 5394. Belum pernah terjadi sebelumnya. Tuanku, anak itu tidak menyusul. Hantu gigi raksasa dengan hati-hati melihat kehampaan di belakangnya, dan dia tidak bisa menahan napas lega ketika dia menemukan bahwa Qin Chen tidak menyusul. Orang ini masih menepati janjinya. Tuan penjara hitam itu jelas merasa lega. Di tanah terlantar, atau di dunia bawah, siapa yang berani percaya dengan mudah pada janji orang lain? Umumnya, mereka yang percaya pada janji orang lain akan mati sejak lama, hanya menyisakan abu, dan Qin Chen berkata bahwa dia tidak akan melakukannya sebelumnya, yang membuat penguasa
Neraka sedikit dikagumi. Tuan Penjara Hitam, apakah anak itu benar-benar sekuat itu? Bahkan jika Anda dan saya bergabung, bukankah dia lawannya? Mundurnya hantu gigi raksasa dari Tuan Penjara Hitam sebelumnya jelas tidak bisa dipahami. Kekuatan orang ini memang menakutkan, tapi Tuan ini tidak berarti bahwa dia mungkin tidak bisa melawan, tapi bahkan jika Tuan ini bisa melawan-lawan. Jika dia ingin melindungimu di bawah penguasa dunia bawah, aku takut tidak mungkin melakukannya. Pada saat itu, meskipun bisa hidup, kamu pasti akan mati. Tuan Penjara Hitam melirik hantu gigi raksasa dan berkata, ternyata penguasa penjara hitam mengkhawatirkan keselamatanku. Mendengar ini, Raja Hantu Gigi Raksasa langsung tergerak. Pada saat ini, hantu gigi raksasa tiba-tiba merasakan pusing samar datang dari pikirannya, dan tidak bisa menahan tangis kesakitan. Apa yang terjadi? Penguasa penjara neraka menoleh untuk melihat hantu gigi raksasa itu. Tidak apa-apa. Hantu gigi raksasa itu menggelengkan kepalanya, dengan hati-hati merasakan pikirannya, hanya merasa bahwa lautan jiwanya sedikit kosong, dan berkata dengan ragu. Mungkin pertempuran barusan menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa, dan lukanya serius. Jadi aku sedikit pusing, setelah Anda kekurangan jiwa, Anda mungkin dalam bahaya, kami perlu menemukan yang lain secepat mungkin. Dan menemukan cara untuk keluar dari tempat yang ditinggalkan. Setelah mengatakan itu, penguasa neraka-neraka menatap badai pasir hitam tak berujung di depan, dan segera terbang ke depan. Di belakangnya, hantu gigi raksasa itu menggelengkan kepalanya, merasakan pikirannya semakin pusing, dan bahkan niat membunuh yang samar muncul dari lubuk hatinya. Dia buru-buru menggigit lidahnya untuk menghilangkan rasa pusing dan niat membunuh darinya. Pikiran pergi keluar. Dan kemudian menyusul penguasa neraka. Dan saat penguasa neraka dan penguasa hantu gigi raksasa terus masuk lebih dalam. Qin Chen tidak terburu-buru untuk masuk lebih dalam, tetapi merasakan banyak aura asli yang dia dapatkan dari penguasa penjara hitam dan penguasa hantu gigi raksasa. Ledakan. Aura yang dalam melonjak keluar dari tubuh Qin Chen. Terlihat dengan mata telanjang aura daonya jauh lebih menakutkan dari sebelumnya, dan aura kembali ke alam semakin melonjak padanya. Antara langit dan bumi, jalan muncul satu demi satu, ini adalah jalan teratas dunia bawah, dan sekarang mereka telah berevolusi untuk membentuk gelombang jalan yang menakutkan. 3000 cara dunia bawah, sekarang saya telah menguasai 1537 jenis, yang hampir 200 lebih banyak dari 1356 jenis sebelumnya. Merasakan kekuatan cara biasa dalam tubuh, Qin Chen tenang dan bahagia. Sebelum dia pergi ke laut mati, dia sudah menguasai lebih dari 1300 aturan 3000 cara. Tanpa diduga, setelah mencari nafas asli penguasa neraka dan penguasa hantu gigi raksasa, dia benar-benar menyelesaikan 3000 cara lagi ada lebih dari 100 jenis. Benar saja, mengumpulkan perlahan sendiri masih terlalu lambat. Cara terbaik untuk meningkatkan diri Anda di dunia ini adalah dengan meminta nasihat orang lain, dan mengubah apa yang telah dikuasai orang lain menjadi apa yang telah Anda kuasai. Yang lebih mudah daripada mencarinya satu per satu. 10 kali, 100 kali dalam daftar. Namun, aneh mengapa 3000 caraku tidak bisa terwujud di daerah terlarang laut mati ini. Berubah, memicu resonansi jalan asli dunia bawah. Qin Chen menatap langit gelap yang tak berujung, sedikit mengernyit. 3000 cara yang dia kendalikan adalah tingkat atas dunia bawah. Secara teori, setelah digunakan itu akan beresonansi dengan asal-usul dunia bawah. Tapi sekarang, dia menggunakan 3000 cara pada saat itu, dia tidak dapat merasakan jalan asli dunia bawah, yang membuatnya bingung. Meskipun laut mati diasingkan itu juga milik dunia bawah.
Sebelum saya berada di tempat yang ditinggalkan, atau bahkan di laut mati, saya masih bisa merasakan asal-usul dunia bawah, tetapi mengapa saya tidak bisa merasakan jalan dunia bawah sama sekali di area terlarang laut mati ini? Eksentrik. Qin Chen menatap tajam ke gurun gelap tak berujung di depannya. Dia selalu merasa bahwa itu sangat dalam di sini, yang membuatnya merasakan kepanikan yang samar. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman gurun hitam. Di gurun, terdengar suara angin berdengung. Qin Chen menutup matanya, dengan hati-hati merasakan hubungan antara dirinya dan Wangu, dan mencoba menemukan lokasi mereka. Laut, pasir. Di antara mereka, suara angin dan burung bangau bersiul, dan sepertinya ada semacam rintihan yang bergema pelan, seolah-olah seseorang berteriak keras. Dan sepertinya ada sesuatu yang akan merangkak keluar dari kehampaan, membuat orang menyeramkan. Saya tidak mengetahuinya. Setelah beberapa saat, Qin Chen tiba-tiba membuka matanya dan pupilnya menyusut. Bagaimana mungkin? Dia terkejut, aku bahkan tidak bisa melihat lokasi Wangu Mingzu dan yang lainnya. Wajah Qin Chen penuh keterkejutan. Suangui Laomo dan leluhur hantu Suesa telah bergabung dengan dunia kacau mereka sendiri, dan mereka juga memiliki kekuatan mata air laut mati yang dia berikan kepada mereka. Dengan basis kultivasi Qin Chen saat ini, selama mereka ada di dunia ini, sehingga mereka dapat dengan mudah merasakan kehadiran mereka. Tapi sekarang, menurut persepsinya, Qin Chen sama sekali tidak memiliki jejak Wangu Mingzu dan yang lainnya. Hampir tidak mungkin. Coba lagi. Qin Chen buru-buru menutup matanya, dan merasakan dengan hati-hati lagi. Kali ini, dia langsung mengaktifkan kekuatan dunia yang kacau di tubuhnya, dan menggunakan sumber dunia yang kacau untuk mendeteksi jejak iblis tua yang misterius. Suangui Laomo dan yang lainnya telah bergabung dengan sumber dunia yang kacau, dan dunia yang kacau adalah inti mereka dengan pengoperasian sumber. Secara alami lebih mudah untuk melihat Suangui Laomo dan yang lainnya. Tapi tiba-tiba, pupil Qin Chen terbuka lagi, penuh keterkejutan. Karena dia tidak dapat mengaktifkan dunia yang kacau. Dunia kekacauan hari ini dan menara Yu kuno diintegrasikan ke dalam satu kelompok terletak di tubuh Qin Chen. Qin Chen masih dapat dengan jelas melihat posisi dunia kekacauan. Tetapi tidak peduli bagaimana ia membangkitkan asal-usul dunia kekacauan tidak merespon. Tidak hanya itu, tetapi ketika Qin Chen mencoba membuka dunia yang kacau dan menghubungi gadis kecil dan Sisi di dalam, dia menemukan bahwa dia tidak dapat membuka dunia yang kacau. Apa sebenarnya yang terjadi? Qin Chen terkejut. Dia menghubungi dunia yang kacau beberapa kali, tetapi tidak ada hasil. Di dunia hitam yang aneh ini, dia kehilangan kontak dengan dunia yang kacau, dan tidak dapat berkomunikasi dengan kehampaan dan orang-orang di dunia yang kacau. Ada kekuatan yang menghalangi hubunganku dengan dunia yang kacau. Qin Chen menatap ke langit, pupil matanya melesat dengan dingin. Sebelumnya tidak pernah. Bab 5395. Mayat Purba. Setelah panik sebentar, Qin Chen dengan cepat menjadi tenang. Prioritas utama bukanlah panik di sini, tetapi mencari cara untuk keluar dari sini secepat mungkin. Memikirkan hal ini, sosok Qin Chen berkedip, dan dia terbang lurus ke atas, menuju pusat gurun hitam tak berujung. Ledakan. Dalam kehampaan, sosok Qin Chen tersapu, berubah menjadi garis hitam, dan tiba-tiba menghilang ke dunia tanpa akhir. Gurun hitam ini sangat tandus, selain penguasa penjara hitam yang dia temui di awal, Qin Chen belum pernah bertemu orang lain. Selama terbang lintas, Qin Chen juga mencoba berbagai metode untuk menghubungi dunia yang kacau, tetapi selalu gagal.
Saya dapat merasakan bahwa dunia yang kacau masih ada di tubuh saya, tetapi hubungan antara saya dan dunia terganggu oleh suatu kekuatan khusus yang membuat saya tidak dapat secara langsung mengendalikan dunia yang kacau. Dunia ini tampaknya memiliki pengaruh tertentu pada kekacauan dunia. Pasti menekan dan menutupi. Setelah beberapa tes, Qin Chen secara bertahap mendapatkan beberapa petunjuk. Harus ada semacam kekuatan misterius antara langit dan bumi, yang mengganggu semua ini. Untungnya, Qin Chen, pedang berkarat misterius yang dipercayakan dalam pikirannya, masih bisa diaktifkan, jika dia bahkan tidak bisa mengaktifkan pedang berkarat misterius. Maka Qin Chen mungkin akan lebih gugup. Mata penciptaan. Selama terbang melintas, Qin Chen mengaktifkan mata penciptaan lebih jauh lagi, melihat ke depan, di tengah alisnya, sebuah pupil tak terlihat mekar dan menyelimuti bagian depan. Bersenandung. Mata mekar, menutupi dunia, menangkap aliran aturan. Awalnya, jika ada seorang gadis kecil, mata yin dan yang hidup dan matinya mungkin bisa melihat lebih banyak hal, tapi sekarang, Qin Chen hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Ini adalah. Pada saat dia melemparkan Eye of Creation, Qin Chen merasakan perasaan krisis, seolah-olah kekuatan khusus menyelimutinya. Kekuatan yang tidak dapat dijelaskan ini membuatnya sedikit merasa aneh, perasaan tidak nyaman, rambut seluruh samar-samar berdiri. Apa yang terjadi? Qin Chen mengerutkan kening dan merasakan dunia. Faktanya, setelah memasuki gurun hitam, Qin Chen samar-samar merasakan hal ini, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya, setelah melemparkan mata penciptaan pada saat ini. Rasa Tuhannya telah meningkat pesat, dan perasaan ini telah meningkat menjadi semakin jelas. Namun, melihat sekeliling dengan hati-hati, tidak ada yang aneh. Menurut binatang hantu itu, tempat ini terkait dengan dewa laut di Laut Mati, tapi sekarang sepertinya tidak ada hubungannya dengan itu. Nah, apa itu? Tiba-tiba, mata ciptaan Qin Chen menangkap dewa laut di gurun di bawah sesuatu yang aneh, sosoknya berkedip, dan dia langsung mendarat di gurun. Ledakan. Niat membunuh yang menakutkan menyebar, langsung menjatuhkan kerikil, mengungkapkan beberapa mayat yang rusak. Mungkinkah tuan dari area terlarang yang memasuki tempat ini sebelumnya? Qin Chen terkejut, dan dengan cepat melangkah maju, mengamati dan bertanya dengan hati-hati, mengerutkan kening. Tidak, bukan tuan baru dari area terlarang. Mayat-mayat ini memiliki lama layu setelah bertahun-tahun, mereka telah lapuk ke titik di mana hanya bentuk tubuh yang tersisa. Dengan sentuhan ringan, mereka berubah menjadi abu dan menghilang. Tidak hanya tubuh mereka, tetapi juga baju besi, senjata, dan bahkan pakaian dan tersebar, berubah menjadi abu dan menghilang. Menilai dari kondisi mayat, orang-orang ini seharusnya sudah mati selama bertahun-tahun, dan mereka bahkan mungkin bukan pembudidaya hantu di zaman ini. Qin Chen berdiri, melihat ke kejauhan, dan merasa sangat berat di hatinya. Setelah pemeriksaan hati-hati, ia menemukan beberapa poin kunci. 1. Mayat-mayat ini semua adalah mayat dari masa lalu, bukan penguasa dari kumpulan area terlarang ini. Kedua, suasana di sini aneh dan mengandung kekuatan khusus yang kuat. Mayat-mayat ini dapat disimpan di sini untuk waktu yang lama. Sebelum mereka mati, mereka semua harus menjadi orang kuat dari tingkat 3 detasemen. Detasemen rangkap 3 milik alam tatanan abadi, dan aturan yang dikendalikan olehnya adalah abadi. Dan mereka hampir abadi, hanya orang kuat seperti itu yang dapat mengawetkan mayat selama bertahun-tahun tanpa pembusukan. Namun, hari ini dan tubuh fisik mereka berubah menjadi abu yang tak terlihat dan menghilang setelah disentuh dengan ringan. Bahkan senjata, baju besi, dan harta lainnya akan musnah.
Ini menunjukkan bahwa di dunia ini, ada kekuatan khusus yang dapat memusnahkan kekuatan 3 kali lipat tatanan abadi. Alasan mengapa itu bisa dilestarikan sebelumnya adalah karena tidak ada yang menghancurkannya di bawah penguburan, tetapi sekarang terekspos ke udara dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Bahkan kekuatan urutan 3 detasemen abadi dapat dimusnahkan, kekuatan macam apa yang ada di sini? Hati Qin Chen terasa berat. Awalnya, dia ingin merasakan sisa tatanan abadi dan beberapa jalan dari mayat-mayat ini, tetapi sekarang jalan yang dulunya dimiliki oleh orang-orang kuat ini telah lama dimusnahkan di dunia. Dan dia tidak dapat merasakan sedikit pun. Suara mendesing. Dia terus terbang ke depan. Mengandalkan mata ciptaan, Qin Chen segera melihat beberapa tempat abnormal, yang semuanya adalah mayat yang jatuh, setelah terkena udara. Mereka akan menghilang menjadi abu dan menghilang menjadi abu yang tak berujung. Tidak ada informasi yang berguna. Selain itu, semakin dalam memasuki gurun hitam, semakin tinggi kemungkinan munculnya mayat. Dengan terbang terus-menerus, rasa krisis di hati Qin Chen menjadi lebih kuat dan lebih berat. Tujuannya memasuki kawasan terlarang Laut Mati adalah untuk meninggalkan tanah terlantar hidup-hidup. Karena tempat ini sangat mungkin menjadi kunci untuk keluar dari tanah terlantar, oleh karena itu, kawasan terlarang Laut Mati hampir harapan semua orang, termasuk Qin Chen. Tapi sekarang, ada begitu banyak mayat kuno di sini, yang membuat Qin Chen merasa tertekan. Penemuan mayat tersebut membuat Qin Chen langsung mengerti 2 hal. Pertama, di zaman kuno, banyak orang kuat memasuki tempat ini, kemungkinan besar tahanan dari tempat yang ditinggalkan, Qin Chen dan yang lainnya bukanlah orang kuat pertama yang masuk. Kedua, setelah orang-orang kuat ini memasuki area terlarang Laut Mati, tidak ada yang meninggalkan sangkar Laut Mati hidup-hidup, karena begitu seseorang dibiarkan hidup, pasti akan ada berita yang tersebar di dunia bawah. Tapi tidak peduli apakah itu leluhur dari segudang tulang, Kaisar Yuming, atau bahkan semua tahanan yang dipenjara di sini. Tidak ada yang pernah mendengar ada orang yang meninggalkan sangkar Laut Mati ini. Dengan begitu, sangat mungkin kawasan terlarang Laut Mati ini bukanlah jalan keluar dari negeri Laut Mati, melainkan hanya kawasan terlarang khusus. Dan, Qin Chen mengangkat kepalanya dan menatap sekeliling. Tubuh yang kuat dari tingkat 3 detasemen tidak dapat rusak, mengandalkan aturan dari sumber aslinya untuk bertahan hidup, bahkan jika mereka tidak makan atau minum, mereka bisa abadi selamanya. Tapi sekarang, mayat orang kuat ada di mana-mana di sini, dan bahkan tidak ada satupun yang selamat. Dengan cara ini, sangat mungkin ada semacam bahaya yang tidak diketahui di sini. Dan bahaya ini dapat dengan mudah memusnahkan orang-orang kuat yang memilikinya. Melarikan diri dari alam 3. Apa bahayanya? Merasakan rasa krisis yang menjulang di benaknya, hati Qin Chen menjadi semakin berat. Harus mencari tahu ini secepat mungkin. Sosok Qin Chen berubah menjadi streamer dan berakselerasi ke depan meskipun mata ciptaannya gagal menangkap tempat khusus. Dia masih bisa merasakan bahwa semakin dalam dia memasuki kedalaman gurun hitam, aura yang lebih gelap menjadi semakin kuat. Dan di bawah mata ciptaan, seseorang dapat melihat sesuatu yang samar-samar. Ada di bagian terdalam gurun pasir tak berujung, gelap gulita, dan tidak mungkin membedakannya sama sekali. Jika di luar, Qin Chen pasti berlari sejauh yang dia bisa di tempat yang aneh, tetapi di tempat yang ditinggalkan ini, Qin Chen tidak punya pilihan. Bahkan jika dia tahu bahwa ada kemungkinan besar bahaya di depan, tetapi untuk meninggalkan sini, kita harus lewat. Meskipun harapannya tipis, Qin Chen mengerti bahwa kemungkinan besar ini satu-satunya kemungkinan baginya untuk pergi dari sini. Saya tidak tahu berapa lama untuk terbang, Qin Chen tiba-tiba merasakan sedikit pusing di benaknya.
Apa yang terjadi? Qin Chen menggelengkan kepalanya, dia pikir dia terlalu lelah pada awalnya, tetapi dia segera bangun. Bagaimana mungkin sumber konsumsi terbang membuatnya merasa lelah? Dengan basis kultivasinya, selama dia tidak menderita serangan jiwa, bahkan jika dia bersaing dengan beberapa orang kuat selama 3 hari 3 malam tidak mungkin lelah. Ada yang salah. Saat Qin Chen hendak memeriksa tubuhnya dengan hati-hati. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Ghost King Tut, sadarlah, cepat berhenti, kamu gila, kamu benar-benar gila. Suara panik, kemarahan dan kecemasan terdengar. Qin Chen berhenti, dan melihat perbaikan hantu jauh di depan. Dengan panik mendesak Ming Bao-nya untuk menyerang. Dan di depannya, seorang lelaki kuat mendesak harta karun api penyucian yang gelap terus-menerus menahan serangannya, dengan ekspresi cemas, dan terus berteriak. Tapi penggarap hantu yang menyerang tidak peduli, dia hanya menyerang seperti neraka, membiarkan asalnya sendiri terbakar, tetapi matanya sangat gila. Orang yang menyerang adalah penguasa hantu gigi raksasa, tetapi yang menghentikannya adalah penguasa neraka. Qin Chen terkejut, dan dengan cepat melangkah maju. Ketika dia merasakan pihak lain, penguasa penjara hitam jelas melihat Qin Chen, dan wajahnya tiba-tiba menjadi bahagia. Kakak Mingzu, bantu aku menghentikan gigi raksasa itu dengan cepat, dia gila. Tuan penjara neraka buru-buru berkata, dengan kekuatannya, dan dia tidak ingin menyakiti hantu gigi raksasa itu, di bawah kegilaannya, dia tidak bisa menekannya. Apa yang terjadi? Qin Chen mengerutkan kening. Tuanku juga tidak tahu. Setelah Juya dan aku berpisah darimu, kami bergerak maju, tapi tiba-tiba dia menyerang kemana-mana seperti orang gila, dan dia tidak bisa menghentikannya, kata penguasa penjara hitam dengan cemas. Qin Chen hanya punya waktu untuk melihat hantu gigi raksasa saat ini. Wajahnya sedikit berubah ketika dia melihatnya. Pada saat ini, hantu gigi raksasa itu dalam keadaan yang sangat salah, dan matanya merah, seolah-olah dia telah jatuh ke keadaan khusus, terus-menerus serangan gila. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Giant Fang Mingbao-nya didorong secara ekstrim olehnya, mengabaikan bahwa desakan semacam ini menghabiskan esensinya. Dan maju dengan putus asa untuk membunuh, bahkan ke arah yang mendekat. Qin Chen juga tidak merasakan apa-apa, seolah-olah ada monster yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Namun nyatanya, hanya ada gurun hitam tak berujung di depannya. Dan penguasa neraka, hanya ingin menekan perilaku gilanya. Hantu gigi raksasa terus bertarung, dan gurun hitam pekat di depannya berubah menjadi parit pasir panjang di bawah serangan gigi raksasanya. Hanya dalam beberapa saat, parit pasir kembali ke keadaan semula di bawah gulungan ombak. Sungai pasir hitam pekat. Sepertinya gila. Bab 5396. Jiwa pemakan. Mengapa keadaan hantu gigi raksasa ini mirip dengan keadaan diserang oleh niat membunuh laut mati? Qin Chen mengerutkan kening. Keadaan hantu gigi raksasa saat ini adalah bahwa dia dan Qin Chen baru saja memasuki laut mati, dan bertemu dengan pembudidaya hantu hitam yang diserang oleh niat membunuh laut mati. Berakhir gila dan sembarangan, dan akhirnya mati di laut mati, kemiripan. Mungkinkah spesies tanah terlarang laut mati ini memiliki semacam kekuatan yang akan mengganggu kehendak yang kuat seperti niat membunuh laut mati? Hati Qin Chen bergerak, pikirannya berkedip, dan dia telah melepaskan domain spasialnya sendiri. Ledakan. Medan luar angkasa yang menakutkan sangat menekan hantu gigi. Raksasa tidak bisa menembus domain spasial Qin Chen sama sekali. Untuk menekan hantu gigi raksasa dan mencari tahu apa yang terjadi padanya, Qin Chen langsung melepaskan domain ruang terkuatnya. Ledakan. Nafas luar angkasa yang menakutkan melonjak dengan gila-gilaan, mengejutkan langit. Lapangan luar angkasa ini. Murid penguasa penjara hitam tiba-tiba menyusut.
Pada saat ini, medan luar angkasa yang dilepaskan oleh Qin Chen bahkan lebih menakutkan daripada saat dia melawannya sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Putra ini telah membuat terobosan lain dalam waktu sesingkat itu. Atau putra ini telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Sebelum pikiran itu menetap di benaknya, di samping, setelah Qin Chen menggunakan medan luar angkasa untuk menjebak hantu gigi raksasa, tangannya yang besar terulur seperti kilat. Dengan keras, saya melihat telapak tangan besar seperti langit, langsung menekan, dan hantu gigi raksasa di wilayah luar angkasa itu seperti kelinci putih kecil yang ditutupi oleh mulut harimau. Dan langsung diselimuti, sekarat. Tidak dapat bergerak sama sekali. Tetapi meskipun dia dipegang dengan kuat oleh Qin Chen, hantu gigi raksasa itu masih terlihat sangat gila, dan terus mendesak hantu gigi raksasa itu, mencoba meledakkan perbudakan Qin Chen. Qin Chen mendengus dingin, dan kekuatan jiwa yang kuat langsung meledak ke dalam pikiran hantu gigi raksasa, mencoba membuatnya pingsan. Dengan keras ketika kekuatan jiwa Qin Chen menyerbu ke dalam pikiran hantu gigi raksasa, pupilnya tiba-tiba melebar. Ini adalah. Qin Chen memandangi lautan jiwa hantu gigi raksasa dengan kaget. Lautan jiwa hantu gigi raksasa tampaknya terkorosi oleh suatu kekuatan, dan menjadi sangat kacau dan gelap, yang membuat Qin semakin bingung. Chen terkejut bahwa lautan jiwa hantu gigi raksasa menghilang dengan cepat saat ini. Kecepatan eliminasi ini sangat cepat. Ketika Qin Chen merasakan lautan jiwa hantu gigi raksasa, lautan jiwanya telah menghilang hingga kurang dari sepertiga, dan pada saat yang singkat ini, sepertiga terakhir dari laut meledak seperti gelembung di depan mata Qin Chen. Ada ledakan. Seolah-olah gelembung sabun meledak secara langsung, laut jiwa hantu gigi raksasa itu langsung dimusnahkan, hanya menyisakan ruang kosong di benaknya, dan roh serta jiwanya menghilang. Pada saat yang sama, hantu bergigi raksasa yang masih membuat tembakan liar sebelum berteriak, kegilaan di matanya menghilang seketika, matanya redup sesaat, kepalanya jatuh tak berdaya. Dan dia kehilangan vitalitas sedikit pun. Mati. Mata Qin Chen tenang, dan dia melepaskan tangannya yang besar dengan ilusi kematian, dan hantu gigi raksasa itu jatuh, berbaring diam di lautan pasir, bola matanya terbuka lebar. Dan matanya jiwa benar-benar hilang. Dan Giant Fang Mingbao yang dia aktifkan juga kehilangan kendali, dan dengan cepat jatuh, berderai di gurun seperti benda mati. Gigi raksasa. Penguasa penjara hitam mendatangi hantu gigi raksasa dan memeluknya. Dalam sekejap, dia merasa hantu gigi raksasa itu telah kehilangan akal dan jiwanya, dan tidak ada kesempatan untuk kembali ke surga. Melihat di Qin Chen. Orang ini tidak dibunuh oleh Lord Ben Ming, kata Qin Chen dingin. Tuan penjara hitam tertegun sejenak, dan matanya berangsur-angsur menjadi tenang. Dia juga berada di samping ketika Qin Chen menangkap hantu gigi raksasa sebelumnya. Melihat ke belakang sekarang, kematian gigi raksasa itu sepertinya tidak terjadi. Ada hubungannya dengan Qin Chen. Semua yang dilakukan Qin Chen sebelumnya hanyalah untuk menaklukkan hantu gigi raksasa itu. Lalu bagaimana dia mati? Tuan penjara neraka bertanya dengan ekspresi sedih dan marah. Sebelumnya, Qin Chen adalah orang terakhir yang melakukan kontak dengan Raja Hantu Gigi Raksasa. Bagaimana mungkin Master yang terpisah 3 dari zona terlarang mati begitu diam-diam tanpa ada yang menyerangnya? Ini hanya sensasional. Kamu bisa tahu dengan melihat laut jiwanya. Lautan jiwa. Penguasa penjara neraka terkejut, dan kesadarannya dengan cepat memasuki lautan jiwa hantu gigi raksasa. Jiwa gigi raksasa telah sepenuhnya dimusnahkan, tidak ada jejak yang tersisa. Bagaimana ini mungkin? Tuan. Penjara hitam itu tampak sulit dipercaya.
Pada saat ini, di lautan jiwa hantu gigi raksasa, semua jiwa telah menghilang, dan itu kosong, tidak ada jejak kekuatan jiwa yang tersisa sama sekali. Tapi tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, Juya tetaplah penguasa area terlarang, bahkan jika dia dibunuh oleh seseorang menggunakan serangan jiwa, yang mengakibatkan kehancuran jiwa. Setidaknya sebagian kekuatan jiwa akan tetap ada. Pikirannya tidak akan pernah sama seperti sekarang, jadi tidak ada yang tersisa. Wajah Qin Chen jelek, dan dia melihat ke langit, sebuah pikiran mengerikan muncul di benaknya. Kamu harus hati-hati melihat laut jiwamu sendiri. Setelah kata-kata Qin Chen jatuh, dia menutup matanya, dan kesadarannya langsung terbenam di laut jiwanya sendiri. Ledakan. Di lautan jiwa yang luas, nafas melonjak dan istana sederhana mengapung dan tenggelam. Hati Chen tenggelam, tebakannya sudah dikonfirmasi. Laut jiwaku sendiri, secara tak terduga, tanpa disadari, menghilang sekitar 1/10.000 darinya. Kapan ini terjadi? Qin Chen terkejut. Meskipun 1/10.000 lautan jiwa bukanlah apa-apa, dan bahkan luka ringan mungkin tidak dihitung sebagai pembangkit tenaga listrik teratas. Hal yang menakutkan adalah sebelum Qin Chen tidak tahu bahwa lautan jiwanya menghilang. Laut terus menghilang, dan dia bahkan tidak merasakannya sama sekali. Jika bukan karena jatuhnya hantu gigi raksasa, dia bahkan tidak akan mempertimbangkan hal ini. Seolah dalam mimpi, sebagian lautan jiwa menghilang tanpa suara. Dan pada saat ini, penguasa penjara neraka di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, 1/1000 lautan jiwaku telah hilang. Apa yang terjadi? Ekspresinya penuh dengan kengerian. 1/1000 lautan jiwa sepertinya tidak banyak, tapi sudah berapa lama mereka berada di gurun hitam ini? Jika dia membiarkannya menghilang secara diam-diam, tidak akan lama lagi sebagian besar jiwanya akan hilang, dan pada saat dia benar-benar merasakan masalahnya, pasti sudah terlambat. Kakak Mingzu, apa yang terjadi? Penguasa penjara hitam tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen. Bagaimanapun, dia juga seorang pahlawan di tanah terlantar. Pada saat ini, dia secara bertahap menjadi tenang dan menatap Qin Chen dengan saksama. Mata Qin Chen suram, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Saya tidak tahu penguasa dunia bahwa secara spesifik, tetapi yang pasti adalah bahwa ada kekuatan khusus di dunia ini yang terus-menerus melahap jiwa kita. Jenis ini melahap sangat rahasia. Biarkan kami Anda. Bahkan, begitu kehilangan jiwa terlalu besar, itu akan jatuh ke dalam kegilaan, dan akhirnya jiwa akan menghilang dan mati, dan hantu gigi raksasa harus mati karenanya. Menelan jiwaku. Penguasa penjara hitam tampak jelek. Boom, nafas roh yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan rune roh yang tak terlihat menempel di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, Purgatory Supreme Tracer kuno langsung melayang di atas kepalanya, bersenandung, kekuatan tak terlihat mekar. Dan kekuatan hitam teratas dunia bawah jatuh seperti sungai dunia bawah, menutupi seluruh tubuh penguasa neraka-neraka, memantulkan cahaya hitam yang menyinari tubuhnya. Ying. Penguasa neraka jelas ingin mengaktifkan kekuatan gaibnya dan mencegah jiwanya menghilang. Namun, saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Karena tidak peduli bagaimana dia menggunakan kemampuannya, lautan jiwa dalam pikirannya masih perlahan menghilang, diam-diam, dengan frekuensi tetap tidak ada cara untuk menghentikannya. Aku. Pada saat ini, jejak kepanikan muncul dari kedalaman murid penguasa neraka. Ketertarikan semacam ini tidak bisa dihentikan bahkan dengan kultivasinya. Pada tingkat ini, hanya perlu beberapa hari baginya untuk menjadi gila karena kerusakan parah pada jiwanya, mengulangi kesalahan yang sama seperti hantu gigi raksasa.
Artinya, jika dia tidak dapat menemukan cara untuk mencegah hilangnya rohnya saat ini, dia mungkin hanya memiliki beberapa hari untuk hidup. Di sisi lain, Qin Chen akhirnya mengerti mengapa dia selalu merasakan kepanikan semacam itu di benaknya begitu dia datang ke dunia ini. Bahkan tanpa memikirkannya, dia mengangkat tangannya, dan api Qian tiba-tiba muncul. Api Qinglian yang kacau. Ledakan. Api teratai hijau yang kacau dengan vitalitas yang mencengangkan seperti bintang yang tiba-tiba meledak mengeluarkan lingkaran biru berkabut. Secara langsung menghilangkan banyak energi mati di sekitarnya. Qin Chen secara naluriah memiliki firasat bahwa api teratai hijau yang kacau ini dapat menghentikan jiwanya meninggal dunia. Ketika api biru menyelimuti Qin Chen segera merasakan kehangatan di sekujur tubuhnya, dan kekuatan jiwa dalam pikirannya menjadi jauh lebih padat. Seolah-olah kecepatan perjalanan jiwa sedikit melambat. Ini benar-benar karena api Qinglian yang kacau. Hati Qin Chen bergerak. Ketika penguasa penjara hitam berkata bahwa jiwanya telah menghilang 1/1000, dia sedikit sadar. Meskipun kekuatannya lebih kuat dari penguasa neraka, bagaimanapun, basis kultivasinya tidak sebaik penguasa neraka, dalam hal kekuatan jiwa, kecuali itu berasal dari dunia yang. Itu kekuatan jiwa sebenarnya tidak lebih kuat dari penguasa neraka. Namun, kecepatan roh dan jiwanya hanya 1/10 dari penguasa penjara hitam. Pasti ada beberapa alasan untuk itu. Pada saat ini, setelah melemparkan api teratai hijau yang kacau, Qin Chen menyadari bahwa itu mungkin menjadi api teratai hijau yang kacau yang membuatnya kekuatan jiwanya berlalu lebih lambat. Api ini, penguasa penjara hitam di samping berada di samping Qin Chen, dan tubuhnya secara alami diterangi oleh cahaya api teratai hijau yang kacau, dan ekspresinya tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.